Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus melindungi kita semua. Bang Haris apa kabar? Sehat Kak Eca. Kak Eca apa kabar? Kabar baik dong pastinya. Kan kita mau sekolah minggu online. Nah hari ini sekolah minggu online kita dibawakan oleh pujiannya Kak Eca dan Bang Haris. Dan juga kita diiringi sama abang-abang ini. Ada Bang Billy, Bang Ekel. Nah Kak, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, diharapkan adik-adik untuk mempersiapkan dirinya. iya duduk yang rapi. Gak ada lagi yang nangis karena dibangunin mamanya pagi-pagi. Ya, untuk menambah semangat kita bernyanyi dari Yesus itulah satu-satunya dan dilanjutkan dengar dia panggil nama saya. Adik-adik boleh tepuk tangan ya di rumah. Yesus Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. oh, Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. kita ulang sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik di rumah, kakak minta untuk lipat tangan, tutup mata, tidak ada lagi yang intip-intip, ambil sikap berdoa, kita mau berdoa. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini yang masih Tuhan izinkan buat kami hadir hari ini juga di tempat ini. Tuhan, walau kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya di hari Minggu yang cerah ini Tuhan izinkan kami untuk sekolah Minggu online. Tuhan berkati walau kami masih ibadah di rumah, kami percaya tidak mengurangi sukacita dari adik-adik kami. Tuhan Yesus yang maha baik, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang berotoritas dalam ibadah ini, biar ibadah ini tidak hanya didengarkan tapi boleh diaplikasikan melalui adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Amin. Nah, Bang Haris, kayaknya adik-adik ini kurang semangat ya Bang Haris? Iya, ini kita butuh lagu yang ada gerakannya Kak. Nah, untuk menambah semangat kita, untuk menambah sukacita adik-adik, kakak minta adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu di kepak-kepakan sayapnya, tapi adik-adik di rumah harus ikutin kakak sama Bang Haris. Oke? Oke. Kita mulai. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat, semua untuk memuji. Dikepak-kepakkan, kita ulang sekali.
geleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat, semua untuk memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Masih kurang semangat nggak sih Bang Riz? Iya Kak, Kita nyanyi lagu apa lagi ya Bang Haris supaya semangat? kita nyanyi lagu Bapak Abraham. Tapi nanti kalau kakak bilang pegang hidung, adik-adik di rumah harus pegang hidungnya ya. Walaupun kakak nggak bisa melihat, tapi Tuhan Yesus melihat loh. Oke, kita nyanyi lagu Bapak Abraham. Adik-adik boleh tepuk tangan ya di rumah. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar pegang hidung. Ayo pegang hidung nggak di rumah? Siapa ya yang nggak Siapa yang pegang? salah? Pegang hidung nggak di rumah? Bang Haris, hidung yang mana sih Bang Haris? Yang mana ya Kak? Yang ini ya? Itu telinga Bang Haris, Oh. hidung yang ini. Yang ini. Adik-adik bener nggak pegang hidung? Kita mulai sekali lagi ya Bang Riz. Ayo Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar pegang rambut. Ayo, mana rambutnya? Pegang rambut nggak adik-adik? Rambut yang mana? Yang ini rambut. pasti udah benar semua Udah kan? benar semua. Yeay. Kita nyanyi sekali lagi Bang Riz. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, lalu duduk. Oke, adik-adik boleh duduk kembali ke tempatnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Diharapkan untuk adik-adik untuk bersiap ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, kita ulang sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu,
Shalom. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus atas diri kami, agar firman yang kami lihat, kami dengar, dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, firman kita pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Semua sudah pegang Alkitabnya kan? Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, tadi kakak dan abang guru sekolah minggu kita sudah bilang kan, tema kita apa pada hari ini? Ya, benar sekali. Yesus memberkati anak-anak. Nah, Yesus memberkati anak-anak itu bagaimana ya? Kakak punya video menarik buat adik-adik di rumah. Mari kita saksikan videonya, silakan ditonton. Yesus meninggalkan Galilea dan ia pun tiba di daerah Yudea. Banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Kemudian anak-anak kecil dibawa kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Namun para murid memarahi mereka yang membawa anak-anak. Saya bukan pasukan merayap, pasukan melompat, pasukan menyelam. Saya salah liriknya nak. Murid 7 siap pada posisi. Garis batas sebelah timur aman terkendali. Ganti. Hai, kamu yang bersama Yesus bukan? Ya, benar? Jadi, kalau aku mau bicara dengan Yesus, kamu dapat menolongku? Iya, benar. Aku bisa. Bagus. Aku mau mengajak anakku dulu, dan aku akan segera kembali. Oh, tidak bisa. Tidak boleh begitu. Hari ini Yesus tidak mau bertemu dengan anak-anak. Tapi aku akan segera kembali kok. Anakku ada di dekat sini. Tuh, di atas di sebelah situ. Tidak bisa, Pak. Hari ini Yesus tidak mau bertemu dengan anak-anak. Tapi anakku sudah lama sakit. Banyak dokter sudah berusaha menyembuhkan dengan segala cara. Tetapi tidak ada yang berhasil. Yang aku tahu, kalau Yesus bisa mendoakan anakku, ia akan sembuh. Tolong minggir ya. Jangan desak aku untuk melakukan hal-hal yang tidak kuinginkan. Tolong Pak, tolong 2 menit saja. Izinkan aku dan anakku bertemu Yesus. 1 menit juga nggak apa-apa kok. Pusat masuk pusat. Ada keadaan gawat di sini. Di garis batas sebelah timur. Jawab sekarang juga. Jika aku jadi kamu, aku akan bergerak sekarang juga. Ya. Aku pergi. Tapi
Tapi seharusnya kamu malu atas kelakuanmu. Kalian, nyangkut no, pulang lu. Ya. Kalian berdua, bagaimana kalian bisa lewat dari batas itu, hah? Batas apa? Cuman ada aku dan gadis kecilku di sini. Ya, tepat sekali. Tidak ada anak-anak yang boleh mengganggu Yesus. Dia terlalu sibuk untuk menemui anak-anak kecil. Tetapi Ana dan aku baru saja bertemu dengan Yesus. Tuh di sebelah sana. Wah, seseorang akan ada dalam masalah besar karena kejadian ini. Benar-benar masalah besar. Siapa yang mengizinkan kalian lewat? Petrus ya? Dia memang selalu telah berdaya dengan wajah imut-imut begini. Saya tidak mengerti. Aku bisa menjelaskannya kepadamu. Yesus tidak punya waktu untuk diganggu oleh anak-anak kecil. Apakah itu sudah cukup jelas bagimu? Yesus itu anak Allah. Dia sedang membicarakan hal-hal penting. Dia tidak punya waktu untuk mencium bayi dan membiarkan sekelompok anak kecil naik ke atas pangkuannya. Kamu kejam. Hati-hati bicara sayang. Biar Bapak yang bicara kepada orang ini. Menurut putriku, kamu adalah orang yang kejam. Setidaknya, kamu adalah orang yang sudah membuat kesalahan. Oh ya? Begitu menurutmu? Ya, memang begitu menurutku. Tanyakan saja langsung kepada Yesus. Dialah yang mengatakan bahwa biarlah anak-anak ini datang kepadanya, karena anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Kapan Yesus berkata begitu? Kira-kira 5 menit yang lalu, dia berkata begitu di sebelah sana. Benarkah? Sepertinya ada beberapa orang muridnya sudah menghalang-halangi anak-anak untuk mendekati Yesus. Bukan begitu kan? Sepertinya waktu itu tindakan itu adalah hal yang baik. Lagi pula Yesus memang sibuk. Kalian bisa lihat sendiri kan? Kami mengira Yesus akan lebih memilih menghabiskan waktu bersama orang-orang dewasa yang dapat memahami perkataannya. Oh, jangan salah. Anak-anak kecil seperti Ana bisa cukup mengerti perkataan Yesus. Iya betul. Dia mengerti bahwa Yesus menyayanginya. Ya. Bukankah hal itu yang Yesus inginkan untuk dimengerti semua orang? Ya, menurut tata krama bicara. Dan putriku juga mengerti bahwa kamu telah berlaku kejam ketika kamu menghalang-halangi orang untuk bertemu dengan Yesus. Ya. Aku harap Bapak bisa bilang bahwa... Dan dia juga mengerti sesuatu yang lain. Coba katakan sepadanya sayang. Dasar, kamu nakal. Mamamu akan marah kepadamu, mengerti? Maaf deh. Aku kan cuma mau mencoba menjalankan tugasku. Maaf. Kamu tuh harus dihukum. Ya, maaf deh. Dasar nakal. Maaf. Nakal. Maaf deh. Cubit. Sudah. Jangan ribut lagi. Ayo, kita pulang. Dadah teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Wah, bagus kan ceritanya? Seru kan?
Nah, ternyata Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali kepada adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus sudah sayang, jadi adik-adik harus bisa dong jadi kebanggaannya Tuhan Yesus. Nah, cara jadi kebanggaan Tuhan Yesus itu bagaimana ya? Adik-adik harus bisa menjadi contoh untuk mama, papa, kakak, abang, dan adiknya di rumah. Dan Tuhan Yesus itu sangat suka sekali dengan anak yang jujur. Seperti yang abang kita minggu lalu ceritakan. Tema kita minggu lalu apa, masih ingat? Iya, tema kita minggu lalu adalah jujur dan no hoax. Nah, Tuhan Yesus itu sangat suka dengan anak-anak yang jujur. Anak-anak yang tulus dan anak-anak yang percaya sekali dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus tetap dong, walaupun kita sudah disayang sama Tuhan Yesus, bukan berarti kita bisa malas-malasan sekolah minggu, malas-malasan belajar, malas-malasan bantu orang tua. Oh, itu tidak boleh, itu tidak mencerminkan anak Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah sangat disayang oleh Tuhan Yesus, karena adik-adik semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, maka adik-adik itu harus bisa jadi teladan. Nah, teladan yang bagaimana, Kak? Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada anak-anak yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap hal. Misalnya ketika adik-adik mau menghadapi ujian. Nah, bukan hanya belajar saja yang harus adik-adik lakukan, tapi adik-adik juga tetap harus minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Caranya minta pertolongan Tuhan Yesus bagaimana? Nah, ingat kan? Bertekun dalam berdoa. Nah, itu dia. Tuhan Yesus juga senang dengan anak-anak yang tekun. Anak-anak yang tekun dalam berdoa, anak-anak yang tekun dalam memuji Tuhan, anak-anak yang tekun dalam membaca firman Tuhan. Kalau sudah jadi kebanggaan Tuhan Yesus, sudah pasti bisa jadi kebanggaan orang tua kita di rumah. Nah, adik-adik, kalau kita sudah diberkati, kita harus bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di mana kita juga harus bisa mendoakan teman-teman kita yang lain. Oke? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat dan kasih karunia Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang jujur, anak yang tulus, anak yang bertekun, dan dapat menjadi kebanggaan Engkau. Kami juga mau jadi anak yang mau mendoakan teman-teman kami yang lain. Terima kasih buat kasih dan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, gimana adik-adik? Udah dengarkan firman Tuhan kan yang dibawakan Kak Bella? Pasti udah lah Bang. Tapi coba kita tanya Bang, tadi temanya apa ya adik-adik? Apa ya temanya? Adik-adik tahu nggak? Masih ingat nggak apa yang disampaikan sama Kak Bella tadi? Kira-kira temanya apa tadi ya Kak? Temanya tadi Yesus memberkati anak-anak. Nah, adik-adik ada yang benar kan? Pasti ada lah Bang, kan adik-adik kita mendengarkan dengan baik. Betul. Berarti kan Bang, setelah firman dari Kak Bella tadi, kita semakin tahu kalau Tuhan Yesus itu sangat cinta sama adik-adik semua. Apalagi yang rajin sekolah minggu. Ya, untuk itu adik-adik harus mencintai Tuhan Yesus juga. Pastinya Bang, karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya, kayak lagu kita tadi. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya, taruh pegang di jari tangan kanan. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, kita nyanyikan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sebelum untuk persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sampai saat ini. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, sebagian yang telah Engkau berikan kepada kami, kiranya dapat berguna bagi gereja-Mu dan untuk kemajuan gereja-Mu. Kiranya Engkau tetap berkati kami, agar kami dapat memberikan apa yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bang Haris, nggak kerasa ya kita udah mengakhiri ibadah kita. Sedih juga nggak sih Bang? Gak usah sedih Kak. Kenapa Bang? Karena di minggu depan di channel yang sama, Sekolah Minggu masih ada dengan abang dan kakak yang berbeda. Berarti minggu depan kita masih bisa ketemu ya Bang, bisa sekolah minggu online adik-adik. Dan untuk adik-adik yang mau keluar rumah, diharapkan jangan keluar rumah dulu. Kalau misalnya terdesak kali keluar, siap sampai rumah jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa juga makan buah dan sayuran supaya menambah imun. Betul itu Kak. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kakak minta adik-adik bangkit berdiri. Kita harus semangat, kita nyanyi lagu Hidup Tanpamu. Adik-adik boleh tepuk tangan ya. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hiduplah tuh puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Dunia ini mengajarkan, dunia ini mengajarkan, hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Kita ulang sekali lagi refnya. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, mari kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan Engkau sampai saat ini. Kami masih sehat, kami Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, telah beribadah. Kiranya Engkau berkati kami agar dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa buat orang tua kami, kiranya Engkau berkati, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, rezeki, dan agar dapat membimbing anak kami ke jalan yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkati studi kami, masa depan kami, Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga buat negara kami, dari tingkat terendah sampai tingkat pemerintahan. Kiranya Engkau berkati agar dapat maju dan dapat
memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga buat pandemi virus COVID-19, kiranya Engkau berkati kami agar terhindar dari semua itu, dan bantulah agar dapat menyelesaikan masalah itu. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-Mu, kiranya Engkau berkati bagaimanapun cara yang kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun dari rumah saja kami dapat tetap fokus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan janganlah jangan bawa bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita nyanyi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Dadah.
Yesus.